Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan sebuah pesan supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Teknik ini dinamakan dengan kriptografi. Topik bahasan yang akan saya sampaikan di kelas online ini yaitu tentang kriptografi klasik. Jadi di kelas online ini kita akan belajar bagaimana cara kerja dari sistem kriptografi klasik ini. Sebelum kita masuk tentang kriptografi klasik ini apa saja, teman-teman perlu memahami apa itu kriptografi itu sendiri. Kalau dilihat secara definisi, kriptografi itu merupakan sebuah proses menyamarkan informasi atau pesan sehingga tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Teknik kriptografi ini sebenarnya sudah digunakan sejak 1500 tahun yang lalu. Terus, metode yang dirancang untuk melakukan proses kriptografi itu sendiri kita sebut dengan istilah kriptosistem. Sedangkan untuk proses mengembalikan penyamaran dari hasil kriptosistem menjadi informasi atau pesan yang dapat dimengerti oleh kita disebut dengan istilah kripta-analisis. Jadi secara umum dalam kriptografi itu akan ada dua teknik. Yang pertama adalah kriptosistem, yang kedua adalah kripta-analisis. Kalau kriptosistem itu digunakan untuk merubah pesan yang asli menjadi pesan yang tidak bisa dibaca, sedangkan kripta-analisis itu merupakan cara untuk merubah dari pesan yang sudah dikriptosistemkan menjadi pesan yang dapat dibaca oleh orang lain. Jadi dua istilah ini jangan sampai tertukar ya. Berikutnya, dalam kriptografi itu ada dua jenis pesan. Yang pertama adalah pesan asli, dan yang kedua adalah pesan yang sudah disamarkan. Untuk pesan yang asli atau informasi yang asli, itu kita sebut dengan istilah plain text. Sedangkan untuk pesan yang sudah disamarkan, disebut dengan istilah ciphertext. Nah, ini juga jangan terbalik ya. Jadi, kalau pesan yang masih bisa dibaca, itu kita sebut dengan plain text. Sedangkan hasil dari kriptosistemnya atau pesan yang sudah disamarkan itu kita sebut dengan ciphertext. Bagaimana caranya sebuah plain text itu bisa dirubah menjadi ciphertext? Di sini kita akan menemukan istilah baru lagi, yaitu sebuah proses untuk merubah plain text menjadi ciphertext disebut dengan enkripsi. Sedangkan untuk mengubah ciphertext menjadi plain text itu disebut dengan istilah dekripsi. Sekali lagi, dua istilah ini jangan sampai tertukar. Dan yang terakhir adalah tentang sebuah kunci rahasia. Dalam kriptografi, baik itu kriptografi klasik ataupun modern, pasti menggunakan kunci rahasia. Kunci rahasia ini akan digunakan untuk melakukan proses enkripsi ataupun dekripsi. Jadi kalau kita ingin melakukan enkripsi, perlu menggunakan sebuah kunci rahasia atau secret key ini. Yang perlu dipahami di sini adalah secret key ini bentuknya bukan seperti kunci-kunci kayak di rumah atau di kendaraan. Tapi secret key di sini bentuknya seperti informasi atau rumus-rumus aritmatika. Kelima komponen inilah yang akan menjadi dasar dalam kita melakukan kriptografi, baik itu melakukan kriptografi klasik ataupun kriptografi modern. Jadi teman-teman harus selalu ingat 5 komponen ini. Ada plain text, ada ciphertext, ada enkripsi, ada dekripsi, dan ada secret key. Nah, dalam pengembangannya, kriptografi ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada kriptografi yang menggunakan kunci simetris, atau biasanya kita sebut dengan kunci privat, dan ada kriptografi yang menggunakan kunci asimetris, atau biasa kita sebut dengan istilah kunci publik. Untuk kunci simetris atau kunci privat biasanya itu digunakan di jenis-jenis kriptografi klasik. Sedangkan kunci publik itu biasanya sering digunakan pada kriptografi modern. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran, kenapa saya membuat sebuah kelas online yang bertajuk tentang kriptografi? Jadi gini, saat ini kita sudah hidup di zaman yang serba digital. Proses komunikasi sudah menggunakan digital. Transaksi sudah menggunakan digital semua. Terus, layanan-layanan yang ada di dunia digital saat ini sudah menggunakan atau berbasis aplikasi dan perangkatnya pun sudah bermacam-macam. Jadi kebayangkan, kalau semua sudah serba perangkat, sudah serba aplikasi, terus data atau informasi kita, apakah dijamin keamanannya?
Karena pada saat data kita sudah keluar, itu kita tidak bisa tahu lagi apakah kerahasiaannya masih terjaga, keasliannya juga masih terjaga. Kita tidak bisa menjamin itu semua. Jadi oleh karena itu, kenapa kita perlu belajar tentang kriptografi? Karena salah satu tujuan dari kriptografi ini adalah untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian dari sebuah informasi atau data. Terus teman-teman di sini mungkin bertanya, "Oke Pak, saya tertarik nih belajar kriptografi. Tapi kalau untuk belajar kriptografi, saya harus mulai dari mana?" Di sini teman-teman harus mempunyai dasar atau basic dari ilmu matematika. Kayak aljabar linier, terus ada kombinasi, ada probabilitas dan statistika, terus ada teori bilangan, sampai dengan bicara aljabar abstrak. Nah, jadi teman-teman harus sudah paham tentang matriks, terus perkalian antar matriks, terus mencari inverse matriks, terus bicara tentang modular aritmatik, terus juga harus paham jenis-jenis bilangan primer, dan lain-lainnya. Loh, berarti susah dong Pak belajar kriptografi. Kan saya nggak ada basic matematika, Pak. Nah, oleh karena itulah, di sini, di kelas online ini, saya membuat sebuah konsep belajar kriptografi dengan cara yang mudah dan tentunya menyenangkan. Yang akan saya ajarkan di sini adalah jenis-jenis kriptografi klasik, di mana ada 6 jenis kriptografi klasik yang akan saya sampaikan di setiap modulnya. Yang pertama ada yang namanya shift chipper. Yang kedua ada substitution chipper. Yang ketiga ada vigenère chipper. Yang keempat ada affine chipper. Yang kelima ada Hill chipper. Dan yang terakhir ada transposition chipper. Nah, keenam jenis chipper inilah yang akan menjadi dasar kita belajar tentang kriptografi klasik. Nah, sekali lagi, teman-teman nggak perlu khawatir tentang belajar kriptografi klasik ini. Kalau misalkan teman-teman tidak punya basic matematika yang bagus, harus tetap berusaha. Karena insya Allah saya akan menyampaikan materi-materi tentang kriptografi klasik ini dengan mudah dan menyenangkan. Jadi harapannya teman-teman terus ikut pembelajaran kriptografi klasik ini di modul-modul berikutnya. Oke, sampai jumpa di modul yang kedua.